Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, syukur yang tiada terkira kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia yang Allah titipkan kepada kita semua, dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Masih Allah hidupkan kita, masih Allah sehatkan kita, dan masih Allah kokohkan iman dan istiqomah yang ada di dalam dada kita. Merenung kita sejenak, kemudian kita tanya diri kita, kira-kira apalah agaknya yang akan terjadi kalau seandainya iman sudah tak ada lagi? Apalah agaknya yang akan terjadi kalau seandainya iman sudah tak ada lagi? Jangankan tak ada iman, lemah saja iman kita. Kadang-kadang sejengkal cuma jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga azan berkumandang. Sejengkal cuma jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga azan berkumandang. Kalau iman dalam keadaan lemah, takkan bergetar hati kita mendengarkan seruan azan, takkan bergerak kaki kita untuk melangkah menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi mohon maaf, tengah malam dia masih jadi bangkai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak sanggup dia untuk solat tahajud walau hanya 2 rakaat saja. Betapa banyak orang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi di waktu subuh dia tidak sanggup untuk berjamaah. Maka jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita akan senantiasa bermohon dan bermunajat kepada Allah Ta'ala agar nikmat sehat, iman dan istiqomah senantiasa semakin Allah kokohkan, semakin Allah kekalkan ada pada diri kita sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Melalui mimbar nan mulia ini, izinkan khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan berwasiat kepada kita semua. Marilah kita berusaha dengan segenap daya upaya kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan berusaha agar kita dapat menjalankan segala apa yang diperintahkan, kemudian kita tinggalkan segala apa yang dilarangkan. Dan sependek-pendek pesan yang nanti juga bisa kita dapat bawa pulang, bisikkan juga, tetap sampaikan juga di telinga anak istri kita, agar mereka juga tetap dapat menjaga takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tak terasa dari detik berubah menjadi menit, dari menit berubah menjadi jam, dari jam berubah menjadi hari, dari hari berubah menjadi minggu, dari minggu berubah menjadi bulan, dan seterusnya. Sudah berpisah kita dengan bulan Ramadan, dan Allah kemudian jumpakan kita dengan bulan Syawal, dan tak beberapa hari lagi kita akan berjumpa lagi dengan bulan yang baru. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pertanyaannya, kenapa Allah pergilirkan waktu demi waktu, dan kemudian kenapa Allah masih takdirkan kita untuk hidup sampai detik ini? Padahal setidaknya kita tahu, kita paham, kita mengerti, semua kita sudah mati tadi malam menghadap Allah Ta'ala. Apa faktanya kita mati tadi malam? Di waktu bangun dari tidur kita berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
terima kasih kami kepada Engkau ya Allah. Syukur kami kepada Engkau ya Allah, Zat yang masih berkenan ahyana, menghidupkan kami, ba'dama amatana, padahal sesungguhnya kami tadi sudah mati. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kenapa Allah masih berkenan untuk menghidupkan kita? Maka di antara jawabannya dapat kita jumpa dalam firman-Nya Allah Ta'ala dalam surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang digenggamannya segala kerajaan dan dialah zat yang berkuasa atas segala sesuatunya. Alladzi khalaqal mauta, dialah yang menciptakan ketiadaan, dialah yang menciptakan kematian. Wal hayata, kita sudah mati tapi kemudian Allah hidupkan kita. Kenapa Allah masih menghidupkan kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin menguji, karena Allah ingin melihat siapa di antara kita yang masih mau memperbaiki amal ibadahnya, siapa di antara kita yang masih mau mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah masih hidupkan kita sampai hari, sampai detik ini, pertanda Allah sayang kepada kita. Barangkali kalaulah Allah matikan kita sebelum ini atau tadi malam, barangkali bekal kita masih teramat sangat sedikit dan belum cukup untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Allah hidupkan kita agar kita dapat memperbaiki amal ibadah kita. Barangkali selama ini memang kita sudah sholat, tapi kadang-kadang sholat kita sering tak berjamaah. Barangkali sampai hari ini memang kita rajin sholat, tapi sholat kita sampai hari ini sering tidak khusyuk. Barangkali sampai hari ini kita masih enggan untuk bersedekah. Kalaupun kita sudah bersedekah, sedekah kita sering tak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Barangkali sampai hari ini tali silaturahmi kita yang masih ada yang terputus, yang mesti dihubungkan kembali. Barangkali sampai hari ini ukhuwah kita masih ada yang rusak, yang masih terpecah belah, yang mesti kita perbaiki. Barangkali sampai hari ini rezeki kita masih lagi belum halal. Sampai detik ini barangkali kita masih hidup dari rezeki yang haram. Wal'iyazu billah. Kenapa Allah masih menghidupkan kita? Agar kita dapat memperbaiki amal ibadah kita, agar kita dapat mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Memang kita sudah rajin sholat, tapi kadang-kadang sholat kita tak khusyuk. Kita sering tak mau berjamaah. Jangankan sholat berjamaah, sholat 5 waktu pun sering kita lupa. Lupakah kita dengan pesan Nabi yang pernah katakan, Bainar rajuli wal kufri as-shalah, yang membedakan seseorang dengan kekafirannya adalah sholatnya. Dipertegas baginda nan mulia, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia sungguh sudah kafir secara nyata. Maka dijelaskan di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah yang ditulis Imam Abu Malik Kamal bin Said Salim, orang ketika dia tinggalkan sholat, jatuh dia ke dalam lembah kekafiran, maka setidaknya 2 resiko yang akan dia rasakan. Mana 2 resiko itu? Yang pertama resiko duniawi, yang kedua resiko ukhrawi. Mana resiko duniawi bagi orang yang meninggalkan sholat ketika dia jatuh ke dalam lembah kekafiran? Yang pertama, dia tak berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Yang kedua, dia tidak layak untuk menikah dengan wanita muslimah. Yang ketiga, dia tidak halal sembelihannya. Yang keempat, dia tidak boleh menikah dengan wanita muslimah atau dia tidak layak untuk diurus jenazahnya. Yang kelima, dia tidak boleh masuk ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Yang keenam, dia tidak boleh mewariskan. Dan yang ketujuh, dia tak berhak untuk mendapatkan warisan. Itu resiko duniawi. Resiko ukhrawinya cuma satu. Mana dianya yang satu? Akan Allah campakkan
akan dia masuk ke dalam neraka Saqar. Surat Muddathir ayat 42-43 menjelaskan, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kenapa kalian begitu hina hari ini? Kenapa kalian kok bisa berada dalam neraka Saqarku ini? Orang-orang yang ada dalam neraka Saqar pun menjawab, lam nakum minal musallin. Ya Allah, dulu di dunia kami tak salat ya Allah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, orang yang salat saja bisa celaka, apalagi orang yang tak salat sama sekali. Itulah yang dijelaskan Allah Ta'ala dalam firman-Nya dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celaka, maka siksa, maka neraka untuk orang-orang yang salat. Siapa orang yang salat tapi kemudian tersiksa masuk ke dalam neraka? Sahun, yaitu mereka yang lalai dalam pelaksanaan salatnya. Di antara bentuk kelalaiannya adalah dia tidak mau salat berjamaah. Lebih dari 15 dalil yang menjelaskan pentingnya salat berjamaah. Satu di antaranya Nabi pernah ingatkan, man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min uzrin. Siapa yang sampai suara azan ke pangkal telinganya, siapa saja yang mendengarkan suara azan tapi dia tidak mau memenuhi panggilan azan untuk salat berjamaah, sekalipun dia nanti tetap salat, kata Nabi, sekalipun dia salat tapi salatnya tak berjamaah, fala salata lahu, maka salatnya itu tiada artinya, illa min uzrin, kecuali kalau ada uzur. Mana contoh uzurnya? Hujan yang selebat-lebatnya, sakit yang sesakit-sakitnya, ini uzur bisa diterima. Tapi kalau sekiranya hujan tidak, sakit pun tidak, dia tahu ada azan, tak mau dia datang, kata Nabi, sekalipun dia solat-solatnya tak akan diterima Allah Ta'ala. Yang kedua, kenapa Allah masih berkenan untuk menghidupkan kita? Barangkali sampai hari ini kita masih suka menumpuk harta. Barangkali sampai hari ini kalaupun kita sudah bersedekah, tapi sedekah kita sering tak ikhlas. Kita sedekah karena dunia, kita bersedekah karena ingin mengharapkan pujian dari sesama. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada seorang tabi'in namanya Ibnu Mubarak. Beliau pernah ditanya, wahai Syekh dulu suka berjumpa bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat Nabi. Iya, kata Ibnu Mubarak. Lalu orang yang bertanya ini mengatakan, Syekh, bagaimana kebiasaan sahabat Nabi? Kemudian Ibnu Mubarak menjawab, sahabat Nabi kebiasaannya adalah mereka suka membaca Al-Quran. Wahai Syekh, bagaimana kondisi sahabat kalau sudah baca Al-Quran? Kata yang bertanya. Maka Ibnu Mubarak menjawab, sahabat kalau sudah baca Al-Quran sering berlinang air mata di pipinya. Wahai Syekh, tangisan sahabat itu akan semakin deras membasahi pipi mereka ketika berjumpa dengan ayat atau surat apa? Maka kemudian Ibnu Mubarak menjawab, sahabat akan semakin deras air mata berlinang di pipinya ketika berjumpa dengan surat Hud ayat 15 dan ayat yang ke-16. Apa isi surat Hud ayat 15-16? Allah katakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Man kana yuridul hayatad dunya, siapa saja yang menginginkan kebahagiaan dunia, wazinataha, dan segala perhiasan dan kenikmatan yang ada di dalamnya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, akan kami cukupkan, akan kami berikan kepadanya segala apa yang dia niatkan dari amal yang dia lakukan. La yubkhasun, sedikit pun mereka itu tak akan dirugikan, kata Allah. Tapi ingat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang di hari kiamat kelak takkanlah mendapatkan apa-apa kecuali dimasukkan ke dalam neraka. Wa habita ma sana'u, terhapus sudah segala amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan tiada guna amal soleh yang pernah mereka lakukan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kenapa sahabat menangis di waktu berjumpa dengan surat Hud ayat 15 ayat 16? Sahabat menangis kenapa?
Karena sahabat khawatir, sahabat takut. Jangan-jangan segala kenikmatan dunia yang mereka dapatkan itu semua karena mereka salah dalam beramal. Di mana salah amal mereka? Mereka beramal bukan karena Allah Ta'ala, tapi beramal karena dunia. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, memang kita sering sholat tahajud, tapi sholat tahajud yang kita kerjakan bukan karena Allah Ta'ala, tapi agar kita dapat naik pangkat, naik jabatan. Memang kita rajin bersedekah, tapi sedekah yang kita keluarkan agar kita menjadi orang yang kaya. Kita bersedekah agar harta yang kita keluarkan itu kemudian dapat kembali kepada kita dalam bentuk yang berlipat ganda. Memang kita rajin bersedekah, tapi kemudian sedekah itu kita niatkan agar usaha kita semakin hari semakin maju, semakin hari semakin berkembang. Memang kita rajin bersedekah, tapi sedekah yang kita keluarkan agar kemudian dagangan kita semakin laris. Kita beramal bukan karena Allah Ta'ala, tapi beramal karena menginginkan dunia. Lupakah kita dengan janji yang setidaknya 5 kali kita ucapkan dalam sehari? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sesungguhnya ibadahku, solatku, hajiku, umrohku, kurbanku, sedekahku, wa mamati wa mahyaya, hidupku, wa mamati, sampai matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Engkau ya Allah. Tapi di lain sisi kita mengingkari janji yang sudah kita buat dengan Allah. Katanya kita berjanji semua amal kita karena Allah, tapi kenyataannya di waktu kita beramal bukan karena Allah, tapi demi kesenangan dunia. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kenapa Allah masih berkenan untuk menghidupkan kita? Barangkali sampai hari ini sudah mau Syawal, sudah mau meninggalkan kita. Barangkali di antara kita masih ada silaturahminya yang terputus. Lupakah kita dengan pesan Nabi yang mengatakan, la yahillu li muslimin ayyahjira akhahu fawqa thalatha layalin. Tidak halal, kata Nabi. Kalau tak halal maka tentu haramlah maknanya. Haram bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Dipertegas baginda nan mulia, salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 orang yang takkan diterima pahala salatnya oleh Allah Ta'ala. Satu dari yang 3 itu siapa? Wa akhwani mutasorimani. 2 orang insan yang rusak tali silaturahminya. Artinya apa? Kalau kita pernah bersalah, minta maaflah. Orang sudah datang minta maaf kepada kita, beri maaflah. Ketahuilah jemaah Jumat yang dirahmati Allah, siapa saja yang tak mau minta maaf, siapa saja yang tak mau memberi maaf, siapa saja yang tak mau menghubungkan tali silaturahminya, sesungguhnya dia adalah orang yang sombong. Apa buah dari kesombongan? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin. Takkan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat kesombongan walau hanya sebesar biji zarrah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita tengok hari ini ukhuwah kita masih banyak yang terpecah belah, ukhuwah kita masih banyak yang rusak. Antara kita hari ini kita tengok, kita saksikan, gara-gara yasinan, gara-gara zikir berjamaah, gara-gara bismillah disirkan, dijaharkan, gara-gara kunut atau tak kunut, kadang-kadang ada di antara kita yang membid'ahkan saudaranya, mengkafirkan saudaranya, menganggap remeh yang lainnya. Ingatlah jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita benar boleh, tapi jangan merasa paling benar. Kita pintar boleh, tapi jangan merasa paling pintar. Kita betul boleh, tapi jangan merasa kita paling betul. Hinanya iblis lantaran apa? Hinanya iblis kenapa? Karena dia merasa paling benar, karena dia merasa paling baik. Allah suruh iblis sujud kepada Nabi Adam, tapi dia tak mau. Kenapa iblis tak mau? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min turab. Ya Allah, untuk apa aku sujud kepada Adam? Aku kan lebih baik. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Oleh karenanya jemaah Jumat yang dirahmati Allah, saudara kita hari ini dibantai di Palestina. Masjid Al-Aqsa mau dirobohkan, mau disamaratakan dengan tanah. Sementara kita di Indonesia masih sibuk gara-gara perkara khilafiyah. Miras mau dihalalkan di negara kita. Zina merajalela, perbuatan maksiat terjadi di mana-mana.
sementara kita masih heboh gara-gara Yasin, gara-gara zikir, gara-gara kunut dan tak kunut. Wal-iyazubillah. Pada akhirnya jemaah Jumat yang dirahmati Allah, nikmat umur yang Allah takdirkan ada pada diri kita, kita bermohon kepada Allah itu semua dapat kita manfaatkan agar kita dapat memperbaiki amal ibadah kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ubbalik Abi Qasim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ibadallah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Sin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makanin wa zamanin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.